Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak. Saya Mas Rida, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Dasar dengan NIM 5023263 Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara mengenai materi pendidikan formal dan informal pada sesi 3, yaitu atau diskusi 3. Pertanyaan yang harus saya jawab ada 2 pertanyaan, di mana pertanyaan yang pertama adalah dalam konteks pendidikan dasar Indonesia, bagaimana perbandingan antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan informal? Sebagai guru pendidikan dasar, bagaimana Anda dapat mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informasi ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa? Jawabannya adalah bahwa menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta pendidikan informal disebut juga sebagai jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Ini berdasarkan sumber Niwayan Santi Aryani pada tahun 2024. Manfaat pendidikan formal yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan pendidikan formal, maka akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Yang kedua adalah membuka peluang kerja yang lebih baik. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan formal membantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis yang sangat berguna dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi dalam kehidupan. Lalu, manfaat dari pendidikan informal. Satu adalah bahwa manfaat pendidikan informal itu adalah sebagai dasar bagi pembentukan karakter sejak dini. Dalam ini, lingkungan keluarga dapat membantu anak mengembangkan akhlak mulia, sopan santun, dan moral melalui komunikasi dan interaksi dalam keluarga. Yang kedua, mendukung kekuatan spiritual dan pengendalian diri. Dalam lingkungan keluarga, mengajar dan membimbing nilai-nilai keagamaan dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah membantu emosi dan sosial anak. Yang keempat, keterampilan hidup secara praktis. Dan yang kelima, menjadi landasan bagi pendidikan formal. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung cenderung memiliki kesiapan lebih baik untuk memasuki sekolah formal. Lalu apa perbandingan? Bagaimana perbandingan tantangan pendidikan formal dan informal? Tantangan pendidikan formal adalah kurangnya akses pendidikan yang merata. Di sini dapat terlihat dalam gambar, mungkin di daerah-daerah terpencil seperti pegunungan, lautan yang kurang akses dalam internet, kurang perjalanan jauh, kurangnya sekolah dan lain-lain menjadi satu hambatan dalam mengakses pendidikan. Yang kedua adalah keterbatasannya sarana dan prasarana. Di sini terlihat bangunan yang memang ruang kelasnya aja tidak masuk kategori baik atau memadai. Jadi jangankan internet, bangunannya saja sudah tidak memadai. Yang ketiga adalah kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas. Ini biasanya di daerah-daerah terpencil. Rasio siswa dengan guru itu biasanya tidak seimbang. Yang keempat adalah fokus pada teori dan ujian akhir. Jadi untuk teori hanya sekedar lebih membelajarkan tentang teori, sedangkan untuk praktek dalam kehidupan sehari-harinya lebih kurang. Lalu apa tantangan dalam pendidikan informal? Tantangan pendidikan informal itu biasanya kurang kesadaran akan pentingnya pendidikan informal. Biasanya ini terjadi pada keluarga yang orang tuanya memang memiliki keterbatasan waktu atau sibuk. Jadi mereka tidak memiliki kemampuan untuk tidak memiliki kesempatan untuk membimbing anak-anaknya di rumah gitu. Terus tidak struktur dan sulit ukur efektivitasnya karena tidak memiliki standar kurikulum atau sistem evaluasi sehingga sulit memastikan apakah anak memperoleh pelajaran yang memadai atau tidak. Yang ketiga adalah lingkungan sosial yang kurang mendukung. Biasanya ini terdapat pada lingkungan yang tingkat kriminalnya tinggi atau misalnya rata-rata mayoritas ekonomi rendah dengan tingkat pendidikan rendah, jadi motivasi untuk sekolah juga rendah. Juga akses untuk memperoleh media edukasi seperti buku atau media edukatif lainnya itu sulit atau menghambat perkembangan sehingga menghambat perkembangan karakter anak. Yang keempat adalah adanya keterbatasan akses sumber belajar yang berkualitas. Faktor ini
adalah merupakan fakta yang salah satu menjadi penyebab di mana tidak semua orang mampu mengakses buku, internet, dan media lainnya yang dapat menunjang pembelajaran. Misalnya karena adanya kesenjangan teknologi di berbagai daerah membuat tidak semua anak bisa memanfaatkan teknologi digital. Nah, sekarang cara cara mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal yang saya lakukan di sekolah saya adalah satu, membuat satu program kepembiasaan misalnya ada sholat duha, literasi, pembiasaan kebudayaan daerah, dan juga lain-lain. Yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler. Di sini anak bisa memilih apa yang menjadi keinginannya atau minat dan bakatnya. Yang ketiga adalah membawa anak ke lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, misalnya melihat bagaimana faktanya perkembangbiakan generatif dan vegetatif tumbuhan, sehingga mereka dibawa misalnya ke lingkungan sawah atau kebun terdekat sekolah. Yang keempat adalah mengadakan mengadakan satu diskusi atau kerjasama yang membuat anak-anak itu bisa berinteraksi secara sosial sehingga mereka mampu bekerja sama dan mampu berinteraksi, saling menghargai dan menghormati. Biasanya ini dalam bentuk pekerjaan berbasis proyek, terus membuat pembelajaran yang mendorong interaksi sosial seperti melalui permainan, melalui kerja kelompok, sehingga mereka mampu bekerja sama dan menghasilkan sesuatu dengan satu kerja kelompok yang baik dengan dengan teman-temannya. Pertanyaan yang kedua adalah pendidikan formal dan informal memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan karakter dan keterampilan siswa di tingkat pendidikan dasar. Namun di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Sebagai guru, bagaimana Anda dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses pendidikan formal? Bagaimana pendekatan Anda untuk memastikan bahwa pendidikan informal juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan mereka? Jawabannya adalah, menurut saya, peran saya sebagai guru dalam mengatasi keterbatasan akses terhadap pendidikan formal adalah satu, pembelajaran lebih fleksibel. Guru bisa mengadopsi berbagai model pembelajaran yang lebih fleksibel yang bisa diakses siswa baik daring maupun luring. Kemudian yang kedua, memberikan dukungan dan bimbingan kepada siswa yang kesulitan mengakses teknologi dan kurang paham tentang teknologi digital. Yang ketiga, saling membantu berbagai sumber daya. Misalnya, ya guru bisa berbagi sumber daya dengan siswa yang memiliki akses terbatas seperti menyediakan salinan teks untuk siswa atau meminjamkan laptop atau handphone pada saat di sekolah ketika mereka memerlukannya. Dan kurikulum yang inklusif, guru dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka untuk mengembangkan kurikulum yang inklusif yang mempertimbangkan berbagai tingkat akses teknologi siswa. Kemudian pendekatan yang saya gunakan untuk memastikan pendidikan informasi memberikan kontribusi positif adalah menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tua siswa, melibatkan orang tua dalam kegiatan di sekolah, juga berkomunikasi secara rutin tentang kemajuan anaknya, saling memberikan masukan tentang kesulitan yang dihadapi dalam mendidik putra-putrinya, baik di rumah maupun di sekolah. Juga mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, mendorong mereka untuk menerapkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah meningkatkan peran orang tua dalam pendidikan karakter. Di sini guru itu mendorong orang tua untuk menanamkan karakter yang baik pada anaknya, misalnya disiplin, tidur lebih cepat, bangun pagi-pagi sekali, beribadah, dan mengerjakan tugas sebelum tidur, dan lain-lain. Juga mengintegrasikan materi ajar dengan kearifan lokal, misalnya dengan memahami nilai-nilai budaya dan moral dari lingkungan mereka berada, sehingga memperkaya pendidikan formal dengan kearifan lokal. Mengadakan kegiatan sekolah yang berbasis tradisi lokal seperti festival seni, cerita rakyat, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah dalam pendidikan formal, setiap orang akan memperoleh pendidikan yang lebih luas tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai bekal untuk kehidupan di masyarakat. Pendidikan informal akan membantu membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Kedua pendidikan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu. Sekian, terima kasih. Itu jawaban saya tentang diskusi 3 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.